Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menceritakan sebuah cerpen singkat yang berjudul Pena yang Dipungut Ayahku Menjadikanku Seorang Sarjana. Berawal dari pelulusan di SMA aku, di hari itu semua jantung penuh debar, aliran darah sangat cepat mengalir, rasa cemas melanda semua murid kelas 12. Tapi semua masih bisa melampiaskan rasa cemas mereka kepada orang tua mereka yang turut serta hadir dalam kegiatan pelulusan itu. Dan hanya akulah yang tidak didampingi oleh kedua orang tuaku. Ayahku hanya berpesan kepadaku untuk memberi tanda di depan pintu rumah, lulus atau tidaknya aku dalam penempuhan sekolah di SMA. Pesan itu sangat unik dan membuatku sadar akan apa yang akan terjadi bila keputusan kelulusan sudah dibacakan. Ayah berkata, "Jika kamu lulus, nak, gantunglah baju seragammu di depan pintu. Tapi kalau tidak lulus, gantunglah sayur daun ubi di depan pintu." Itu menandakan bahwa harus berjual sayur keliling. Karena aku lulus, sayur dan ubi yang sudah saya siapkan, saya masak sendiri, dan baju seragam sudah saya gantung di depan pintu. Saya udah tahu kabar ayah dan ibu saya akan pulang tepat pukul 3.00 sore. Oh iya, terlalu jauh cerita yang sudah kalian baca tanpa tahu siapa saya. Nama saya adalah ASM. Saya terlahir di keluarga sederhana dengan pekerjaan ayah pedagang somai di MTS yang ada di kotaku. Adik aku ada 2 dan semua masih sekolah. Disinilah aku berpikir untuk tidak melanjutkan pendidikanku di jenjang kuliah karena kasihan adik-adikku. Tapi tidak, ayahku berbeda pendapat denganku. Ayahku hanya lulusan SD dan ingin aku melanjutkan sekolah ke tingkat perguruan tinggi yang ada di kotaku. Saya mengajukan pertanyaan kepada ayahku, "Lantas siapa yang mau bayar uang kuliahku?" Itu kataku. Ayah menjawab pertanyaanku dengan aneh seperti kebiasaan bahwa ayahku susah ditebak orangnya. "Sekolah itu di mana-mana hanya pakai pena, kok kamu pusing? Kecuali kalau sekolah tidak pakai pena lagi, itu baru saya pusing," kata ayahku. Aku tambah pusing dengan jawaban yang aku tidak paham sedikit pun. Tapi aku iakan saja apapun yang terjadi, aku terima keputusannya. Pendaftaran pun dimulai dan ternyata ayahku berutang kepada orang untuk pendaftaranku. Hari pertama kuliah, ayahku berkata, "Kamu lihat gelas kosong di atas meja itu. Gelas itu akan berisi pena dan tidak akan pernah kosong karena sekolah hanya butuh pena, iya kan?" Aku hanya tersenyum sambil berpikiran maksudnya apa ya. Nah, sekarang aku sudah semester 7 persiapan pengajuan judul skripsi. Kebiasaan tema kuliah pena aku itu suka hilang, dipinjamlah, tidak dikembalikan atau tercecer. Tapi tenang, di gelas kosong di rumah ada banyak pena yang disediakan ayahku. Aku mengajukan judul tentang pedagang kaki lima atau PKL. Yang aku teliti itu adalah ayahku sendiri. Dan di situ baru aku tahu bahwa pena yang ada di gelas yang selalu aku ambil bila penaku hilang adalah pena yang dipungut ayahku di tempat sampah ketika dia pulang berjualan di MTS. Dia mendatangi semua tempat sampah yang ada di setiap kelas memilih yang masih bisa digunakan. Disinilah aku sadar bahwa pena yang dipungut ayahku bisa menjadikanku sarjana. Dan betul kata dia bahwa sekolah itu hanya butuh pena. Dengan tidak sadar, aku berlari memeluknya dan mengatakan, "Berhenti, ayah mencari pena di tempat sampah. Pena di rumah masih cukup untuk menjadikan aku seorang sarjana. Aku sarjana karena pena yang dipungut ayahku." Cerpen yang kedua adalah pertandingan pertamaku di tim baru. Jam telah menunjukkan pukul 4 pagi. Aku terbangun dan bergegas membereskan tempat tidurku dan beranjak dari kamar untuk mengambil air wudhu. Sholat fardu subuh 2 rakaat sudah kuselesaikan. Aku bergegas untuk menyiapkan sepatu bolaku dan alat-alat yang lain untuk kubawa ke stadion. Karena hari ini merupakan pertandingan pertamaku di tim baru, setelah 1 bulan lebih aku mengikuti seleksi untuk masuk ke tim itu dan alhamdulillah aku lolos. Pada saat itu aku senang sekali karena aku bisa masuk ke tim dan menyingkirkan 235 peserta seleksi yang lain. Kesenanganku belum sempurna sebelum aku sukses membawa tim baruku memperoleh kemenangan pada pertandingan hari ini. Setelah sampai di stadion, kemudian aku masuk ke ruang ganti untuk bersiap-siap. Mulai dari berganti baju, memakai sepatu, instruksi dari pelatih, dan terakhir doa bersama untuk kelancaran pertandingan hari ini. Pada saat instruksi yang diberikan pelatih, dia hanya menjelaskan tentang susunan pemain yang diturunkan pertama kali.
Apakah aku yang termasuk dari 11 pertama terbaik? Batinku. Akhirnya, keraguanku telah membuatku bahagia. Aku dipercaya untuk dimainkan pertama kali. Kemudian aku minum segelas air untuk membasahi tenggorokanku supaya tidak kering nanti. Kubasahi kepalaku dengan handuk agar lebih segar. Anthem Song Fireplay sudah dibunyikan. Langkah demi langkah aku tanjakan seirama dengan Anthem Song Fireplay. Di garis pembatas berwarna putih, aku ucapkan doa untuk Sang Khalik. Allah, 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 tanpa rahmatmu aku tidak bisa berdiri di lapangan ini. Aku bersyukur padamu ya Allah. 90 menit tuntas aku dipercaya dan dipertahankan di lapangan dan tidak tergantikan. Timku PSID Jombang menang dengan skor 2-1 atas Persidikap Kediri. Mungkin bukan aku yang bikin gol, namun aku hanya memberi assist yang lebih berjasa dibandingkan pencetak gol. Bangga sekali khusus untukku sendiri karena aku bisa berpartisipasi di tim yang